Di RDI FM, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dr. Adian Husaini, Ketua Program Doktor Pendidikan Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Semoga dengan mendengar radio ini semakin menambah keilmuan, takarrub kita kepada Allah, dan menjaga, meningkatkan ukhuwah kita sebagai sesama muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qudwatun Nabawiyah. Hadis ke-21 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah, Iman dan Istiqamah. An Abi Amr وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amr Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Sahabat RDI, anak adalah aset terbesar bagi setiap orang tua. Mengasuh dan mendidik anak sesuai dengan ajaran Islam menjadi tantangan tersendiri bagi setiap orang tua, khususnya di era milenial. Sesaat lagi, kita bisa segera ikuti Login Islamic Parenting, dialog interaktif Islamic Parenting bersama narasumber dari Psychocare Clinic. Login Islamic Parenting, dialog interaktif Islamic Parenting, hasil kerjasama Psychocare Clinic dan Radio Dakwah Islamiyah 100,5 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Radio Dakwah Islamiyah RDFM, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, nikmat yang paling berharga selepas nikmat iman dan Islam adalah memiliki sahabat yang soleh. Hari ini Selasa 2 Zulqa'dah 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 23 Juni 2020. Senang sekali saya Zulkifli bisa bertemu dengan sahabat-sahabat yang soleh. Dan tentu saja di program Login Islamic Parenting, dialog interaktif Islamic Parenting, sebuah program talk show yang merupakan kerjasama Radio Dakwah Islamiyah RDFM dengan lembaga Psychocare Malang. Nah, sahabat yang soleh yang sudah di studio kali ini sebetulnya ada 2 orang, tapi saya kurang tahu nanti apakah yang salah satunya akan datang apa tidak, karena saya tadi dapat kabar beliau masih dalam perjalanan dari luar kota menuju ke Malang. Yang jelas salah satu sahabat yang soleh yang sudah ada di studio adalah Ustadz Muhammad Mashkur, SPSI, MPSI, Direktur dari Psychocare Clinic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kita ketemu lagi hari ini, Ustaz. Alhamdulillah. Tetap sehat, Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, ya. Ini sepertinya Ustaz Hidayat masih di perjalanan ini ya? Jadi mudah-mudahan sampai ini. Ya, mudah-mudahan nggak belok gitu. Tapi ya. alasan tidak sampai lagi. Ya, yang jelas di kesempatan malam hari ini kita berharap nanti kita bisa mendapatkan banyak ilmu ya dari Ustadz, dan Insyaallah. tentunya kita juga mengundang sahabat RDI yang ingin bertanya, ingin berkonsultasi atau ingin berbagi cerita. Anda nanti bisa ikut di nomor telepon kita tuh di WA kami 081334183554 ya, sekali lagi nomornya di 081334183554. Dan acara ini selain bisa didengarkan lewat radio, Anda juga bisa saksikan program ini untuk Anda yang berada dimanapun di seluruh dunia. Anda bisa buka Facebook, fanpage Facebook RDI Malang, atau juga bisa lewat YouTube di An-Nur Jagalan. Jadi di channel YouTube kita di An-Nur Jagalan. Jadi ada 3 ya, lewat radio, lewat Facebook, atau lewat YouTube.
Dan tentu saja juga kalau ada di antara Anda yang di kesempatan malam hari ini mungkin juga masih di perjalanan atau mungkin saat ini Anda barangkali masih disibukkan dengan aktivitas ya. Barangkali ada pekerjaan yang belum selesai. Monggo silakan sambil Anda menyelesaikan pekerjaan Anda bisa tetap menyimak program kita. Siapa tahu nanti ada hal bermanfaat yang bisa kita peroleh dari acara Login Islamic Parenting ini. Nah, malam hari ini menarik ini Ustadz. Saya membaca tadi tema kita malam hari ini adalah tentang gangguan depersonalisasi. Betul. Ya, ini kalau saya sempat tadi lihat-lihat browsing itu, depersonalisasi itu katanya orang itu ketika mengalami gangguan ini merasa jiwanya terlepas dari raganya nih. Betul, sebagian ada yang seperti itu. Ngeri-ngeri sedap ini. Ngeri-ngeri sedap ya. Soalnya kita sering juga kan mendengar orang cerita, saya rasanya bisa melihat diri saya dari luar tubuh gitu ya. Ternyata itu juga salah satunya karena adalah gangguan jiwa. Gangguan kepribadian ya, atau gangguan jiwa atau kepribadian sih? Ada gejala ya, ada gejala, ada yang memang gangguan ya. Kalau misalnya merasa saja dan itu tidak adekuat, saya kira itu masih sekedar gejala. Ngaku-ngaku gitu. Ngaku-ngaku ya. Nanti terus jadi paranormal. Terus kemudian berbeda dengan gangguan. Kalau gangguan sudah ya, artinya mereka sudah dalam waktu paling tidak minimal 2 minggu itu sudah berlangsung dalam diri. Nah, jadi tema kita malam hari ini sahabat RD adalah depersonalisasi disorder ya. Seperti apa itu? Nah, mari kita ikuti program Login Islamic Parenting malam hari ini. Mudah-mudahan malam hari ini kita bisa mendapatkan banyak wawasan ya dari apa yang disampaikan Ustaz. Dan kalau nanti Anda mau bertanya atau Anda punya cerita-cerita yang terkait dengan topik kita, monggo. Kalau yang tidak terkait pun nggak apa-apa, barangkali Anda punya permasalahan dengan atau mungkin dalam keluarga Anda, putra-putri Anda, atau mungkin juga punya masalah, nanti juga boleh disampaikan. Baik Ustaz, monggo silakan, barangkali bisa sedikit digambarkan atau dijelaskan ini, apa sih sebetulnya depersonalisasi ini Ustaz? Baik, depersonalisasi disorder ini atau gangguan depersonalisasi gitu ya. Gangguan ini sebenarnya di mana individu ya, suatu kondisi di mana individu itu mengalami perubahan drastis dalam mempersepsi dirinya ya. Ini adalah kondisi salah persepsi tentang diri ya. Kalau ini berlangsung dalam waktu yang lama, seseorang maka akan mengalami kondisi distorsi. Distorsi ini adalah kekacauan ini aku atau tidak aku ya. Ini saya atau orang lain. Ini namanya distorsi. Distorsi ini tidak sekedar distorsi emosi ya, ada distorsi kognisi, distorsi self tentang dirinya sehingga dia tidak jelas mengidentifikasi tentang dirinya dan kebanyakan salah. Ini berbeda ya dengan amnesia psikogenik, berbeda dengan fugu psikogenik yang sebelum-sebelumnya. Karena itu memang dia kehilangan memori kalau sebelum-sebelumnya. Kalau ini memang identitas dirinya, dia dalam mempersepsi identitas dirinya atau profil tentang dirinya ini salah. Contoh misalnya, dia menganggap dirinya orang lain. Ini bukan aku, ya. Ini si A, ini si B, ini si C, dan itu diyakini, ya itu diyakini. Terus kemudian menganggap dirinya dalam mimpi, mungkin apa yang disebut tadi sama Ustaz Zul tadi, menganggap dirinya dalam mimpi atau keluar, bahwa ruhnya itu bisa dilihat, dia naik ke atas, Mi'raj misalnya, Mi'raj. Terus kemudian menganggap dirinya tidak ada. Kalau saya sudah tidak ada, berarti logikanya apapun masalah yang menimpa saya, kondisi yang menimpa saya, ya tidak ada masalah, wong saya tidak ada. Nah, ini adalah depersonalisasi disorder. Tetapi berbeda, ini harus dibedakan antara gejala dengan gangguan. Bisa jadi seseorang mengalami satu gejala saja dari indikasi-indikasi depersonalisasi disorder. Itu masih disebut sebagai gejala karena ini tidak berlangsung lama dan secara kualitas maupun secara kuantitas tidak kuat ya. Bisa jadi seseorang merasa ya bisa jadi seseorang bermimpi terus kemudian dia melihat dirinya ketika tidur. Ini bukan depersonalisasi, ini adalah bagian dari gejala depersonalisasi. Tetapi kalau sudah gangguan ya sifatnya gangguan dan ini kuat baik secara kualitas maupun secara kuantitas, dan paling tidak minimal ini gangguan ini terjadi selama 2 minggu berturut-turut. Tetapi juga ada beberapa kondisi itu sifatnya intoksikasi ya. Intoksikasi itu adalah gejala sekunder bagi mereka yang pecandu ya, pecandu alkohol maupun obat-obatan terlarang, sehingga dia imajiner.
sehingga dia menghalusinasi. Ya, bisa jadi. Makanya depersonalisasi ini adalah bisa jadi seseorang mempersepsi tentang dirinya itu karena halu, ya, karena imajiner, dia mengimajinasi. Atau misalnya ada sebuah memori yang tidak lengkap tentang pengetahuan, tentang informasi yang dia terima, dan itu diproyeksikan atau diwujudkan dalam bentuk-bentuk tertentu yang diikatkan dengan dirinya. Ya, bisa jadi seseorang menganggap, wah, saya ini adalah orang hebat, ya. Terus kemudian di sana ada indikasi-indikasi waham, ya. Saya ini orang hebat, saya ini adalah orang kaya dan yang lain-lain. Tetapi dalam sisi kualitas, depersonalisasi ini berbeda dengan waham, berbeda dengan amnesia, berbeda dengan fugu psikogenik, berbeda dengan kepribadian terbelah. Ya, kalau kepribadian terbelah ini memang benar-benar nyata, tetapi kemudian saling berganti antara karakter yang satu dengan karakter yang lain. Tetapi ini depersonalisasi. Depersonalisasi adalah distorsi, menganggap dirinya bukan dia, tetapi menganggap dirinya adalah orang lain. Kasus-kasus seperti ini sebenarnya sangat rawan terjadi pada usia remaja, ya. Usia remaja. Justru remaja ini, ya. Usia remaja. Nah, usia remaja, terus kemudian dewasa awal, ya. Kenapa ini terjadi? Karena satu, usia remaja ini adalah usia yang sangat labil, ya, usia yang sangat labil. Terus kemudian usia remaja ini adalah usia yang sangat dinamis, ya. Satu sisi misalnya individu dia masih masuk dalam dunia anak-anak, tetapi di sisi lain dia sudah dituntut untuk menjadi orang dewasa. Makanya masa remaja ini adalah masa transisi. Makanya ketika dalam masa transisi ini, remaja ini paling banyak mengalami atau mengalami gejala atau gangguan depersonalisasi disorder. Karena satu sisi mereka rata-rata kan remaja itu kan mengalami krisis identitas, ya. Krisis identitas di sini adalah perebutan antara identitas dan kebingungan peran, ya. Contoh misalnya, ketika remaja mau menentukan mana yang lebih penting, mana studi, mana karir, mana kebutuhan untuk berumah tangga, mana moralitas, ya. Ini sangat bingung. Karena apa? Selain ada faktor-faktor pubertas dan yang lain-lain, sehingga kondisi psikologis dan kondisi neurologisnya cepat berubah dengan cepat, ini akan sangat memperkuat kondisi depersonalisasi disorder itu terjadi. Apa sebenarnya yang menjadi penyebab? Penyebab utama bagaimanapun adalah kondisi traumatik, dan sebenarnya adalah bagaimanapun adalah pengasuhan, ya. Rata-rata ini adalah pengasuhan. Kalau kondisi pengasuhan, ya, dalam kondisi tertentu dia bijak dalam memberikan praktek pengasuhan terhadap anak, artinya tidak bergonta-ganti peran, ya. Kalau misalnya apakah dia menerapkan pola asuh otoriter, permisif dan demokratis, dan dia bijak dalam menerapkannya, saya kira tidak ada masalah. Tetapi kalau tidak bijak orang tua menerapkan sebuah sistem pola asuh terhadap anak, terutama usia remaja yang sangat sensitif, ya, sangat sensitif dan yang lain-lain, ini juga menjadi indikasi penyebab yang kuat terhadap terjadinya depersonalisasi disorder. Ya, ada lagi yang penyebab yang melatar belakangi sehingga kondisi ini menjadi lebih kuat. Contoh misalnya kelelahan, ya, kelelahan mental misalnya. Terus yang kedua kecemasan, ada depresi, ada kondisi sakit, ya. Misalnya ada seseorang kondisi sakit fisik atau kronis, ya. Ini juga kondisi fisik atau penyakit yang sangat berat, itu juga menstimulasi kondisi ini jauh lebih berkembang, lebih nyata atau lebih kuat bahwa dia mengalami gangguan, tidak lagi gejala depersonalisasi disorder. Begitu. Ini contohnya tadi misalnya Ustadz ya merasa bahwa saya ini bukan diri saya. Itu ya, jadi misalnya seperti apa? Contohnya dia apa yang dia rasakan itu ketika itu? Kalau yang gangguan yang waktu itu kan kalau misalnya keberadaan ganda dia menjadi orang lain dan dia tidak merasa menjadi orang lain. Betul. Dirinya menjadi dirinya yang baru gitu kan. Dia tidak merasakan itu. Kalau ini bagaimana ini? Iya. Beda ya. Kalau kepribadian terbelah atau multiple personality, ya, atau split personality, itu antara karakter yang satu dengan karakter yang lain tidak saling kenal, ya. Bahwa dia anak yang baik, kemudian dia 2 jam kemudian berubah menjadi anak yang saja, tidak kenal, ya, dia tidak saling kenal. Kalau ini dia benar-benar lupa, ya, benar-benar lupa yang tidak sekedar amnesia, tidak sekedar fugu psikogenik, tapi benar-benar lupa, dia merasa dia bukan dirinya. Ini sebenarnya kompensasi atau bentuk melarikan diri seseorang ketika ada masalah berat dalam dirinya. Ini adalah kompensasi, sehingga dia
ketika kompensasi ini yang dipilih adalah withdrawal, dia berlari dari masalah itu jauh lebih kuat, tidak ada cara lain yang dia pilih selain harus menjadi amnesia atau fugu psikogenik, tetapi ini yang dia pilih adalah depersonalisasi. Ini bukan aku, ya, ini adalah orang lain. Bahkan dia menganggap dirinya mati, menganggap dirinya dalam mimpi. Kalau dia merasa dirinya mati atau menganggap dirinya sudah dalam mimpi, berarti dunia nyata tidak pernah dia rasakan. Kalau dunia nyata tidak pernah dia rasakan, berarti problem apapun yang terjadi pada dirinya, ya sudah tidak ada masalah, usaha tidak ada. Ya, depersonalisasi. Tetapi secara fisikly, kondisi psikologis itu nampak dan itu benar-benar terwujud bahwa dia depersonalisasi ada, tetapi bukan dia. Begitu ya. Beda ya? Iya. Apakah ini banyak terjadi di sekitar kita? Artinya apakah ini kasus-kasus seperti ini hanya muncul mungkin 1 dibanding sekian juta orang, atau justru hal ini banyak terjadi? Kalau ini hampir sering terjadi ya di lingkungan kita. Cuman banyak di antara kita yang tidak teridentifikasi dengan jelas masalah seperti ini. Ada banyak kok di sekitar kita juga banyak bahwa ini sebenarnya problem yang melekat pada dirinya. Kalau di labeling ini adalah depersonalisasi. Tetapi dia tidak sadar kalau itu depersonalisasi. Makanya kemudian depersonalisasi ini kan ada 2. Ya tadi sudah saya sebutkan, bedakan mana gejala, mana gangguan. Kalau gangguan ini sudah berlangsung sangat lama, ya, sangat lama, dan dia ya distorsi. Ya, ini bukan aku, aku ada dalam mimpi, ya, aku bukan aku dia, ya, aku dia. Kenapa ini terjadi? Karena misalnya kondisi stres seseorang, depresi seseorang, ketika dia tidak mampu beradaptasi terhadap stresor yang datang, tekanan-tekanan yang bertubi-tubi datang kepada dia, tidak diadaptasi dengan baik, sehingga dia akan mengalami depersonalisasi. Depersonalisasi ini juga cara seseorang untuk lari dari masalah-masalah yang menghadapi dirinya. Karena itu defense mechanism, daya tahan individu terhadap stres, saya kira itu jauh lebih harus diperhatikan, ya, karena adaptasi terhadap stres ini seseorang akan benar-benar dia akan mengalami dalam kondisi independen dan kemungkinan sehatnya kuat daripada dia tidak mampu beradaptasi dengan baik. Apapun stresor itu. Makanya kemudian kondisi ini kan karena memang tekanan psikologis, tekanan mental, kondisi keluarga yang tidak seimbang, ya, kondisi keluarga yang tidak adekuat, apalagi dia punya riwayat pengasuhan yang tidak baik. Pengasuhan yang tidak baik ini adalah pola pengasuhan antara ayah dan ibu ini adalah tidak satu visi dan misi. Terus kemudian berbeda. Apalagi terus kemudian anak ini dititipkan dititipkan ke kakek atau neneknya. Oh, saya pikir kayak penitipan sepeda, dititipkan di pengasuh jadi yang lain. Orang berganti-ganti gitu. Berganti-ganti kepribadian ini tidak sadar menstimulasi kondisi depersonalisasi, bisa jadi nanti lama kelamaan semakin hari semakin kuat bisa jadi schizofren. Ya. Selain schizofren juga yang paling mungkin itu adalah split atau kepribadian terbelah karena dia tumbuh dan berkembang dalam pola pengasuhan yang berbeda-beda dan karakter orang dewasa yang dekat sama dia itu juga berbeda-beda. Walaupun itu dititipkan itu dalam artian apakah karena memang yang dititip itu memang orangnya memang artinya tidak amanah dalam dititip itu tadi, ya. Artinya mungkin tidak mendidik secara maksimal atau kan memang kalau dititipkan artinya berpindah-pindah seperti itu memang dampaknya kan seperti itu pada umumnya. Saya kira berbeda ya. Ya, anak yang dibesarkan dengan orang tua yang lengkap dengan orang tua yang tidak lengkap. Dalam beberapa kasus di bidang psikologi, anak-anak yang dibesarkan dari ayah dan ibu kandungnya sendiri daripada mereka yang dititipkan, baik itu dititipkan memang untuk di ART dan yang lain-lain, asisten rumah tangga, maupun mereka yang dititipkan yang mereka masih ada hubungan darah, misalnya kakeknya, neneknya, budenya, atau pakdeknya, bulenya, dan yang lain-lain. Saya kira ikatan emosinya akan berbeda, akan berbeda. Yang karena kondisi mengabaikan emosi ini, terus kemudian itu terpola dalam pengasuhan dan pergaulan sehari-hari, saya kira akan mudah masuk dalam kondisi yang berbeda-beda. Di samping itu kan tempat pengasuhan yang di mana dia dititipkan tidak selamanya seimbang. Terus tidak selamanya memang benar-benar tempat yang baik. Kalau tempat yang baik misalnya di situ dititipkan di tempat-tempat tahfidzul Quran, saya kira insya Allah ada sisi positif yang jauh lebih baik daripada mereka dititipkan di mana di lingkungan di situ memang tidak baik. Bisa jadi begini, kadang ada anak ya atau remaja
yang karena kondisi orang tua antara ayah dan ibunya ya tidak bersatu lagi, akhirnya mereka menjadi korban, kemudian dititipkan di kakek atau neneknya. Kalau kakek neneknya ini adalah orang yang mengerti pengasuhan dan dia bisa mengamati sepenuhnya, saya kira masih selamat, kemungkinan selamatnya itu tinggi dalam hal masalah karakter dan kepribadian. Tetapi kalau dibiarkan, ya artinya dititipkan, dia sekedar memfasilitasi hal-hal yang sifatnya kebutuhan secara materi. Tetapi kebutuhan imateri apalagi emosional, saya kira tidak akan pernah terpenuhi secara sempurna kalau dia tidak ditumbuh kembangkan di ayah dan ibunya sendiri. Gitu. Berbeda. Oke, nanti kita akan lanjutkan Ustadz, dan saya juga ingin tahu sih, tadi kan dari orang merasa bahwa ini bukan saya. Kemudian ada lagi beberapa contoh-contoh yang lain ya. Barangkali mungkin nanti bisa akan kita gali lebih dalam lagi, karena mungkin juga di antara kita ini, di antara sahabat RDI juga pernah mengalami sendiri ya barangkali, atau juga melihat kejadian orang lain ya di sekitar yang seperti itu. Jadi saya ingatkan untuk sahabat RDI yang saat ini sedang mendengarkan program Login Islamic Parenting bersama Ustadz Muhammad Mashkur dari Lembaga Psychocare Malang. Silakan nanti Anda bisa bertanya atau Anda bisa berbagi cerita. Dicatat nomornya di 081334183554 ya. Sekali lagi di 081334183554. Anda langsung bisa telepon nanti kepada Ustadz Mashkur. Dan juga yang mau bertanya lewat Facebook juga bisa, karena acara ini juga bisa disaksikan atau ditonton, disiarkan secara langsung lewat Facebook di fanpage Facebook RDI Malang. Anda bisa masuk di sana, Anda bisa saksikan siaran kita di sana, dan Anda bisa memberikan komentar di sana. Jangan lupa Anda tuliskan nama, dan kalau nama sudah ada ya di situ ya di Facebook. Tapi mungkin posisi Anda atau lokasi Anda di mana saat ini, entah ada di Malang atau di luar Malang. Tadi ada dari Malaysia, sudah ada yang sempat tadi bergabung dari Kuala Lumpur kalau saya tidak salah, dan juga yang lain. Barangkali Anda bisa menuliskan komentar di sana, atau juga yang sedang menyaksikan lewat YouTube ya, di channel YouTube kita An-Nur Jagalan. Nanti Anda juga bisa berkomentar di sana. Tapi kalau Anda langsung ingin mengudara atau telepon atau lewat pesan tertulis di WhatsApp, silakan di 081334183554. Baik, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah mendengarkan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Abdul Wahid Ghazali dari Pesantren Assalam, Karanglo, Singosari, Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM. Semoga senantiasa istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, jangan pindahkan gelombang radio Anda. Kita akan break sejenak, dan setelah pesan-pesan yang berikut ini, Login Islamic Parenting akan kembali lagi. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Jangan salaman, cukup kasih salam, gak pakai salam-salaman. Alah, lebay bro, salamannya gak oleh. Ayah, Habsam, virus corona alias COVID-19 ini menyebar lewat kontak langsung. Misalnya, lewat salaman dan saling bersentuhan. Lah, ayah selawis cuci tangan bro, gak mengandung ayah habis. Lah, aku kan belum cuci tangan. Kita kan gak pernah tahu bro, siapa di antara kita yang membawa virus corona dari luar. Makanya, supaya aman, disiplin. Gak perlu salaman dulu lah. Kalau sudah kadung salaman, ya cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Gampang ngobrol lawan corona. Cegah penyebaran virus corona atau COVID-19 dengan menghindari kontak langsung atau bersalaman. Dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Pesan ini disampaikan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan, dan mencerdaskan. Berusaha mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad. Kalau kita sendiri merasa lemah dan tidak sanggup untuk mengajar mereka, amal-amal yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Muslim yang benar, yang dia menyatakan cintanya kepada kita itu ada yang kurang kecerdasannya, Allah pasti memberikan kelebihan pada hal yang lain. Sahabat RDI, Anda ingin punya peran dalam penyebarluasan dakwah Islam ke seluruh penjuru negeri, bahkan sampai ke seluruh penjuru dunia. Mari bergabunglah menjadi donatur Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya,
dan Dialah pemberi rizki yang terbaik. Investasikan harta kita dengan mengambil peluang pahala jariah dalam mensupport atau mendukung penyebarluasan dakwah Islam melalui media radio. Sebagai sebuah radio komunitas dakwah, dibutuhkan biaya operasional sebesar 25 juta rupiah setiap bulannya agar siaran RDI FM bisa terus berlangsung. Dengan ikut menjadi donatur bagi keberlangsungan siaran RDI FM, maka setiap huruf, kata, dan bacaan Quran serta dakwah para ustadz yang disiarkan lewat RDI FM, insya Allah akan menjadi amal jariah para donatur yang pahalanya akan terus mengalir bahkan sampai meninggal dunia. Salurkan donasi terbaik Anda via Bank Muamalat dengan nomor rekening 719006272. 719006272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi Anda ke nomor WhatsApp RDI FM di 081 334 183 554 dengan format ketik donasi RDI spasi jumlah transfer spasi nama pengirim spasi alamat pengirim, atau Anda bisa serahkan langsung ke studio RDI FM di Kompleks Masjid An-Nur Jagalan, Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 7C Malang, Jawa Timur. Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Para malaikat hadir di majelis ilmu dalam rangka menghormati mereka yang apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu. Mari sebarluaskan dakwah Islam lewat radio. Investasikan sebagian harta kita dan raih pahala jariah sebagai bekal akhirat kita semua. Bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan, dan mencerdaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI semuanya, saya Muhammad Fani Rahman dari Takmir Masjid Jogokarian Jogja. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Mari kita semangat ke masjid, makmurkan jamaahnya, jaga ukhuwah sehingga Allah berikan kebarokan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di 100,5 RDI FM Malang. Program Login Islamic Parenting, dialog interaktif Islamic Parenting bersama Psycho Care Clinic akan segera kita lanjutkan kembali. Radio Dakwah Islamiyah RDI FM, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Di program Login Islamic Parenting malam hari ini, kita masih akan lanjutkan lagi. Tema kita adalah depersonalisasi bersama Ustadz Muhammad Mashkur dari Lembaga Psycho Care Malang. Yang malam hari ini kita akan bahas apakah itu depersonalisasi, kemudian nanti bagaimana penyebabnya apa dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Dan kami juga tetap mengundang Anda yang ingin bertanya, ingin berkonsultasi atau barangkali berbagi cerita. Silakan Anda manfaatkan nomor telepon WhatsApp kami di 081334183554 ya. Sekali lagi 081334183554. Bisa on air langsung atau bisa Anda tulis saja pertanyaannya di sana. Dan pertanyaan juga boleh kalau di luar tema ya Ustaz ya. Mungkin barangkali ada permasalahan yang sedang dihadapi. Masalah anak, masalah psikologis ya. Nah, jadi Anda bisa manfaatkan kesempatan ini karena ada Ustadz Mashkur di sini. Dan juga untuk yang saat ini sedang menyaksikan lewat fanpage Facebook RDI Malang, silakan Anda juga bisa berkomentar di sana. Jangan lupa tuliskan posisi Anda ada di mana ya. Jadi misalnya ada di Malang, di Surabaya, ataupun mungkin di luar negeri. Anda juga boleh untuk berinteraktif lewat komentar yang ada di Facebook atau di fanpage Facebook RDI Malang ya. Atau di YouTube juga bisa di An-Nur Jagalan. Baik, saya mau menyapa dulu Pak Gatot. Apa kabar malam hari ini? Assalamualaikum. Juga Pak Rahmat Sani dan juga assalamualaikum Bunda Fia. Wah, ini Bunda Fia ini adalah ibu dari Ibu Agus Setiawan, bukan ibu dari Ibu Agus Setiawan ya. Luar biasa nih Pak Agus ini. Saya suatu saat harus diajak untuk ngobrol di sini juga ini. Ini kemarin juga katanya baru ada acara katanya gitu. Insyaallah. Masuk usia yang keberapa gitu loh. Katanya sih masih muda gitu ya. Salam ya buat Pak Agus ini.
juragan jeruk sekarang ini, Ustaz. Alhamdulillah. Menembus 100 ton per bulan. Masya Allah ini. Jadi COVID tidak ngaruh ya? Wah, nggak ngaruh Ustaz, nggak ngaruh ini. COVID itu hanya apa ini? Justru memicu untuk menjadi lebih luar biasa lagi. Karena mengandung vitamin C. Betul. Iya, benar. Itu kan membantu banyak orang itu. Membantu banyak orang. Jadi imunitas ya. Akhirnya otomatis rupiah masuk juga ya. Masuk, gak ada masalah. Iya. Oke, ini tapi sebelumnya ada yang bertanya dulu Ustaz, sebelum kita lanjutkan ngobrol kita tentang depersonalisasi. Ada yang bertanya nih dari Pak Johan di Wagir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Maskul. Assalamualaikum. Saya mau tanya, apakah usia 25 tahun itu termasuk dewasa secara umur? Usia 25 tahun. Saya kira usia 25 berapapun usia itu bisa dilihat dari ada dua aspek ya. Pertama adalah dari biological age ya. Terus kemudian yang kedua dari mental age ya. Kalau dari biological age ya, paling tidak saya kira itu masuk dalam kategori matang awal. Karena paling tidak usia 25 itu kita sudah sarjana ya. Jadi paling tidak sudah lulus sarjana S1. Itu adalah rata-rata 23, 24, 25. Paling tidak 23, 24, 25. Atau justru kalau dilihat dari biological age, usia 25 itu paling tidak dia sudah punya pengalaman kerja. Ya. Terus kemudian mentalnya sudah tertata. Antara apa pilihan edukasi, pilihan pendidikan dan pilihan karirnya saya kira sudah matang. Itu dari biological age. Dari mental age saya kira tidak menjamin. Nah, bisa jadi seseorang secara biological age usianya 25 tapi mengalami pemunduran, kemunduran atau impairment. Impairment ini bisa jadi usianya 25 tapi sikapnya, gaya hidupnya, karakter dan perilakunya, kepribadiannya hampir sama seperti usia 18 tahun. Bisa jadi. Ya, karena apa? Karena pergaulan dan yang lain-lain. Makanya kalau ditanya, secara biological age sebenarnya iya, matang di awal, kematangan awal saya kira sudah bisa diperlihatkan. Tetapi kalau mental age belum tentu. Makanya berbeda ya, antara luar dan dalamnya ini berbeda. Ada juga anak bisa jadi dia karena kondisi keluarga, karena kondisi dia tidak pergaulan dan yang lain-lain, bisa jadi dia berada dalam lingkungan yang sangat ketat dalam hal apapun ya, ketat dalam hal apapun, termasuk tidak cuma pendidikan, bisa jadi dia ketat dalam masalah beratnya hidup. Bisa jadi usia 21 secara mental bisa juga bisa dikatakan matang. Ya, ini tergantung apa yang ditanyakan, biological age atau mental age-nya. Kalau ini yang sedang menyaksikan program kita saat ini ada Pak Rahmat Sani. Ini udah mateng banget nih Pak Rahmat Sani ini. Karena beliau ini sudah bisa dipetik ya. Sudah bisa dipetik ini. Karena perjalanan beliau itu mulai dari awal dulu benar-benar merintis dari bawah gitu ya. Jadi pernah menjadi sopir, bahkan menjadi sopir sampai sekarang udah menjadi pengusaha yang luar biasa. Sekarang jalan-jalan itu kerjaannya Pak Rahmat Sani ini. Kemarin saya lihat di Instagramnya itu sama keluarganya itu piknik gitu di pinggir sungai gitu. Wah, luar biasa Pak Rahmat Sani ini. Karena lockdown sudah dibuka. Iya. PSBB sudah dibuka. Sudah jenuh kan mungkin kayaknya ini. Kalau di Permata Jika soalnya ditutupin semua. Betul. Dia jadi ketua apa namanya itu? Satgas itu. Satgas Covid ya. Tapi ini kembali lagi nih ke depersonalisasi ini. Tadi selain orang merasa bahwa ini bukan saya nih, saya kayak begini ini bukan saya. Ada lagi gangguan yang gejala yang lainnya apa? Tadi Ustadz yang bisa ditunjukkan? Menganggap dirinya orang lain, menganggap dirinya dalam mimpi, ya, atau menganggap dirinya tidak ada. Ya. Menganggap dirinya tidak ada. Tidak ada. Ya, ini gimana itu Ustadz? Ini kan sebenarnya sebuah pola atau cara yang dia pilih sebagai bentuk kompensasi tekanan yang dia lihat, tekanan yang dia hadapi. Tekanan ini kan bisa ada dua ya, muncul secara tiba-tiba, misalnya contoh karena kondisi COVID misalnya, seseorang yang sebenarnya sebelumnya biasa-biasa saja terus kemudian akan menjadi luar biasa karena memang ada kondisi global yang melatar belakangi. Tetapi kalau dipersonalisasi, namanya personal ya. Depersonalisasi ini adalah masalah-masalah yang mengintai atau melekat dalam dirinya adalah masalah-masalah pribadi.
Makanya masalah-masalah pribadi tadi itu adalah salah satunya yang terlibat di dalamnya adalah pengasuhan dan kondisi traumatik masa lalu. Ya. Dan sedangkan faktor penguat, ya faktor yang menstimulasi ini kemudian berkembang, ada kelelahan mental juga bisa, kecemasan, terus kemudian depresi berat, kondisi sakit fisik seseorang. Misalnya seseorang bisa saja dia mengalami sakit, ya dia tidak pede, tidak percaya diri dengan kondisi fisiknya, sehingga hal depersonalisasi ini adalah terjadi. Ini sebenarnya bukan saya, tetapi saya bintang film si A, bintang film si B dan yang lain-lain. Bisa karena apa? Karena ketidakpuasan terhadap kondisi dirinya, sehingga dia memilih jalan untuk kompensasi kondisinya. Itu apa nggak sama juga dengan mereka yang merasa saya ini adalah reinkarnasi dari siapa gitu zaman dulunya gitu? Apakah itu juga termasuk orang-orang yang depersonalisasi seperti itu juga? Mohon maaf, kalau reinkarnasi saya kira di dalam konsep Islam tidak ada. Nggak, maksudnya orang yang merasa bahwa dirinya adalah reinkarnasi dari tokoh siapa gitu. Sebenarnya mungkin istilah yang dia pilih adalah reinkarnasi, tetapi sebenarnya kondisi secara psikologis ini adalah depersonalisasi. Iya, maksudnya apakah itu berarti juga termasuk ciri-ciri dia mengalami depersonalisasi? Bisa jadi ini adalah bagian dari ragam bentuk depersonalisasi, bentuk bentuk aktualisasi dari depersonalisasi. Bisa jadi. Jadi dia karena apa? Karena istilah yang paling mudah yang dipilih oleh masyarakat awam itu adalah ya reinkarnasi. Ya, saya reinkarnasi dari ini, bisa jadi. Karena dia tidak mungkin pakai istilah depersonalisasi, tidak mungkin ya. Kecuali kalau dia harus kuliah di Fakultas Psikologi, saya kira bisa lah untuk menyebut istilah itu. Nah, tadi ada yang masih disebut sebagai gejala dan ada yang sudah menjadi penderita ya. Penderita gangguan. Ya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke sana ini ada yang sudah bertanya lagi, Ustaz. Tanya lagi. Dari Abu Muhammad ini, apa bedanya depersonalisasi dengan halusinasi? Dan bagaimana juga dengan takut mati karena sering bermimpi melihat diri sendiri? Nah, ini bagaimana nih, Ustaz? Jadi ini ada dua pertanyaan nih. Apakah itu bedanya apa nih dengan halusinasi, dan bagaimana juga dengan takut mati karena sering mimpi melihat diri sendiri itu? Oke, ada tiga ya. Malah ada tiga ya. Saya kira depersonalisasi kan sudah jelas ya. Depersonalisasi ini adalah ada stimulus, ada kondisi. Artinya ada kondisi yang melatar belakangi bahwa dia kemudian mengidap depersonalisasi. Ya, depersonalisasi tadi sekali lagi dijelaskan ini adalah salah persepsi tentang diri ya pada individu itu sendiri, sehingga terjadi distorsi. Nah, itu ya. Distorsi itu adalah kekacauan ya. Dia sehingga dia tidak bisa mengidentifikasi dirinya. Ini ada stimulus ya. Artinya dia pernah punya problem. Berarti dia punya riwayat sebelumnya, baik riwayat itu adalah pengasuhan atau kondisi traumatik. Ini ada faktor yang melatar belakangi, ada stimulus ya. Itu yang depersonalisasi. Ya. Artinya adalah ada stimulus nih, ada faktor yang melatar belakangi, ada faktor pencetus ya. Ada kondisi yang mengungkit sehingga terjadi depersonalisasi. Halusinasi kan tidak ada instrumen. Ya, artinya tidak ada stimulus ya. Yang namanya halu gimana halu? Ya, namanya halu. Berbeda ya antara depersonalisasi dengan halusinasi. Kalau halusinasi ini bisa jadi durasinya jauh lebih cepat dan tidak ada stimulus, tidak ada faktor yang melatar belakangi terlebih dahulu. Halusinasi itu misalnya seperti apa, Ustaz? Ya, halusinasi contoh, dia melihat angin, tetapi seolah-olah dia melihat bukan angin ya. Misalnya dia bisa melihat bayangan ya, melihat bayangan ini, dia berhalusinasi, bayangan itu adalah jin. Bayangan itu adalah malaikat. Ini halu kan? Iya. Halu. Artinya apa? Tidak logik. Ya. Halusinasi itu tidak logik ya. Tetapi kalau depersonalisasi memang ada faktor yang melatar belakangi dan ini logik ya. Logis ya. Itu ya. Terus kemudian bagaimana kondisi yang menyebabkan seseorang takut mati ya? Ada dua hal ya. Ya, kalau kita kaji dari pandangan psikologi Islam, kondisi seperti ini adalah kondisi yang mengganggu. Ya, bisa jadi ada sebagian praktisi mengatakan bahwa hal ini adalah kondisi takut mati karena ketidakkuatan akidah atau iman seseorang. Ya. Dan apapun terjadi kondisi takut mati itu dilatar belakangi karena memang ada problem psikologis sebelumnya. Saya kira seseorang kalau tidak ada pengalaman traumatik misalnya, kalau tidak ada pengalaman traumatik atau tidak ada faktor yang melatar belakangi, saya kira takut mati ini juga tidak ada. Tetapi bagi mereka yang beriman, saya kira semua itu akan mungkin menjadi ringan dan bisa selesai dan bisa hilang kalau ada bentuk pemasrahan.
Bagaimanapun meskipun takut mati, toh akhirnya nanti selamat dari takut mati yang pertama, belum tentu dia selamat dari takut mati yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Artinya apa? Bentuk kepasrahan terhadap Allah itu adalah solusi akhir bagi mereka yang beriman. Tetapi kondisi takut mati ini bisa jadi terjadi pada banyak orang. Karena apa? Karena tidak mungkin tidak ada yang melatar belakangi kondisi traumatik, ya, cemas yang begitu luar biasa, atau dia pernah mengalami, dia melihat siapa, terus kemudian dalam kondisi tertentu sehingga kondisi itu terungkit kembali dan dia mengalami, kalau itu terjadi pada saya, ya bagaimana? Kalau saya sakit seperti ini, ya ada pengalaman, misalnya experience sebelumnya, ada sahabat atau temannya dia mengalami sakit tertentu kemudian mati. Terus kemudian penyakit itu dia alami pada saat ini, sehingga ada stimulus kan yang melatar belakangi sehingga dia takut mati. Tetapi jangan khawatir, bagi mereka yang beriman, segala sesuatunya ini adalah ya harus dipasrahkan. Saya kira hidup dan mati itu sudah pasti, ya kan? Tinggal waktu nunggu aja gilirannya. Kapan, mana yang dulu, mana yang akhir. Iya. Yang belum pasti itu apakah kita akan masuk neraka, masuk surga itu. Itu tergantung sekarang ini. Kalau itu pasti ya, kalau itu pasti. Maksudnya kalau kan itu hanya dari kita nih, gimana kita mau ke mana nih pilihannya. Betul. Ya. Baik, silakan buat yang lain yang mau bergabung di 081334183554 ya. Sekali lagi nomor teleponnya 081334183554. Anda bisa bertanya langsung kepada Ustadz Mashkur terkait dengan tema kita, ataupun mungkin kalau di luar tema pun boleh ya, silakan. Termasuk yang mungkin bergabung lewat Facebook ya di RDI Malang. Oh ya, saya mau menyapa juga untuk Ibu Aulia Rahim. Terima kasih sudah sedang menyaksikan program kita lewat fanpage Facebook RDI Malang. Buat yang lain juga silahkan, kalau Anda ingin bergabung di Facebook, Anda bisa follow Facebook RDI Malang ya. Jangan lupa di follow. Kemudian kalau memang Anda merasa bermanfaat, silahkan di-share di status Anda masing-masing. Karena agar dakwah ini semakin meluas dan semakin banyak juga yang mendengarkan program kita dan mendapatkan manfaat dari tema-tema yang kita bahas. Nah, Ustaz, tadi kan ada gejala, kemudian ada yang gangguan. Nah, yang gejala ini tadi itu jadi misalnya seperti apa, Ustaz? Gejala-gejalanya apakah sama dengan yang diceritakan Ustaz tadi? Beda antara gejala dengan gangguan NC ya. Kalau gejala saya kira bisa jadi ada beberapa indikasi itu melekat pada diri individu. Tetapi sebenarnya itu adalah gejala saja. Bisa jadi seseorang mengaku dirinya karena pola-pola tertentu, mengaku dirinya adalah orang lain. Bisa jadi, dan sebenarnya kalau gejala ini cara mengamatinya sangat mudah ya. Seseorang bisa mengaku dirinya kaya meskipun tidak sebenar-benarnya kaya, ya kan? Ya. Seseorang bisa mengaku dirinya hebat, tapi sebenarnya secara real dia tidak benar-benar hebat. Bisa jadi ini adalah pergaulan, bisa jadi ini adalah kompensasi, ya, karena dia berada dalam komunitas tertentu, sehingga nanti malu kalau dia dipermalukan. Kalau tidak memiliki derajat kualitas seperti komunitasnya dia malu. Nah, ini kan gejala nih. Gejala. Jadi dia merasa orang lain. Bisa jadi dia mobil yang dinaiki bukan Ferrari, tetapi menganggap bahwa mobil yang dinaiki adalah Ferrari. Ya, bisa jadi kan? Bisa jadi. Ini adalah gejala. Karena apa? Karena dia masih sadar bahwa dan ini biasanya tidak berlangsung lama, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Jadi masih mungkin ini namanya gejala. Tetapi kalau gangguan, ini biasanya secara kualitas maupun secara kuantitas ini sudah berlangsung kurang lebih 2 minggu ya. Makanya kalau di psikologi itu ada di SM3, ada di SM4. Ini seseorang itu dikatakan dia memang terjangkit. Itu secara kualitas dan secara kuantitas seperti apa? Rata-rata misalnya di dalam buku pedoman gangguan jiwa misalnya, seseorang akan mengalami suatu menjangkiti penyakit tertentu kalau misalnya paling tidak 2 minggu kondisi itu berlangsung dalam dirinya dan tidak berubah, atau justru secara kualitas adalah bertambah. Ya, beda ya antara gejala dengan gangguan. Saya kira bedanya di sana. Baik, silakan buat yang lain yang ingin bergabung. Untuk yang ingin bertanya di 081334183554. Nah, ini Pak Agus Setiawan tadi baru saja bergabung juga di sini. Terima kasih Pak Agus Setiawan ya. Mudah-mudahan juga tetap sehat ini. Amin. Dan semakin bisnisnya semakin lancar jaya dan semakin memberikan inspirasi bagi banyak orang. Syukur-syukur datang ke RDI. Nah, itu sambil membawa jeruknya. Jeruknya. Ini kenapa saya lihat di layarnya Facebook wajah saya terus ya? Oh gitu ya. Dia ngomong Pak, ya Ustadznya ini di depan saya ini mestinya Ustadz Mashkur ini. Baik, sekarang kalau orang ya sudah mengalami gangguan seperti itu ya,
Kan berarti kalau tadi sudah bukan gejala, berarti sudah selama 2 pekan ini. 2 pekan seperti berarti itu gangguan itu dirasakan terus sama oleh orang yang menderita gangguan tersebut ya? Apapun bentuk gangguan, baik itu neurosis maupun psikosis ya, abnormalitas yang sifatnya patologis, itu biasanya penderita tidak merasa kalau dia sakit ya, sehingga yang merasa adalah orang lain, paling tidak adalah keluarga terdekatnya dia ya. Saya kira dalam masalah depersonalisasi ini adalah masalah yang sangat menarik yang perlu kita diskusikan. Itu adalah masa periode krisis ya. Periode krisis, kapan sih sebenarnya waktu yang sering terjadi kondisi depersonalisasi ini? Periode kritis ya, periode kritis terjadi pada depersonalisasi ini kan rata-rata di usia remaja ya, tadi sudah saya sebutkan. Terus kemudian dan dewasa awal. Kenapa ini terjadi? Karena masa usia remaja itu adalah masa yang sangat kritis, terus kemudian dinamis ya. Terus kemudian ada 2 peran yang dia lakukan. Ya, satu sisi dia belum dewasa, tetapi di sisi lain yang sudah dituntut untuk dewasa, ya kapan dia pemilihan karirnya, kapan dia pemilihan studinya, ini harus ke S2 apa nikah dulu nih. Ini bekerja dulu apa langsung S2. Ya, terus yang kedua, dalam usia-usia seperti itu kan ada periodisasi pubertas ya. Periodisasi pubertas ini seseorang, kalau dia yang normal, ada kebutuhan untuk melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis ya, hubungan seksual dengan lawan jenis. Karena itu adalah kebutuhan-kebutuhan ini, sehingga seseorang sering terjebak dalam kondisi seperti ini. Karena itu adalah praktek pendampingan atau dia menemukan komunitas yang pas, saya kira itu yang lebih bagus ya. Bisa jadi kalau dia menemukan komunitas ya, komunitas yang tidak sehat, maka produk akhirnya dia nanti akan tidak sehat. Makanya kemudian dia terjebak kepada pergaulan-pergaulan yang tidak sehat. Terus kemudian yang menyebabkan adalah studinya rusak, terus kemudian karirnya rusak, sehingga banyak hal menjadi rusak. Karena itu adalah depersonalisasi ini adalah masa yang sangat rawan. Ini adalah terjadi pada masa remaja. Karena remaja itu sangat banyak problem yang dia hadapi. Pilihan-pilihannya dia itu terlalu banyak. Kalau dia menemukan jalan yang pas, saya kira nanti ya produknya akan menjadi baik. Makanya ini nanti kalau misalnya diselami lebih jauh dari kacamata psikologi Islam, saya kira ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh orang tua ya. Saya kira kalau bisa jadi pengasuh, bisa jadi pendidik dan yang lain-lain, dalam hal demikian ini menjadi sangat penting, karena bisa jadi depersonalisasi ini adalah terjadi kepada semua anak yang dia tidak puas tentang kondisi dirinya. Oke. Nanti kita akan bahas dari kacamata psikologi Islam seperti apa. Tapi kita akan break dulu. Sekali lagi kami ingatkan buat Anda yang ingin bertanya, kita masih punya waktu kurang lebih 12 menit lagi ke depan. Silahkan kalau Anda mau bertanya langsung kepada Ustadz Mashkur, Anda bisa langsung hubungi nomor WhatsApp kami atau telepon di 081-334-183-554 ya. Sekali lagi 081-334-183-554. Atau juga bisa lewat Facebook di fanspage Facebook RDI Malang, atau bisa juga lewat YouTube di channel An-Nur Jagalan. Kita akan break dulu. Setelah beberapa pesan ini kami akan kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Salim Afillah dari Yogyakarta. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita menuju kepada amal saleh, ketakwaan, dan insya Allah menuju ridha dan surganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, jangan pindahkan gelombang radio Anda. Kita akan break sejenak, dan setelah pesan-pesan yang berikut ini, Login Islamic Parenting akan kembali lagi. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Jangan salaman, cukup kasih salam, gak pakai salaman. Alah, lebay bro, salamannya gak oleh. Ayah, Habsam, virus corona alias COVID-19 ini menyebar lewat kontak langsung. Misalnya, lewat salaman dan saling bersentuhan. Lah, ayah selalu cuci tangan bro. Gak mengandung ayah habis. Lah, aku kan belum cuci tangan. Kita kan gak pernah tahu bro, siapa di antara kita yang membawa virus corona dari luar. Makanya, supaya aman, disiplin. Gak perlu salaman dulu lah. Kalau sudah kadung salaman, ya cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Gampang ngobrol lawan corona. Cegah penyebaran virus corona atau COVID-19 dengan menghindari kontak langsung atau bersalaman. Dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Pesan ini disampaikan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan, dan mencerdaskan.
Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama. Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik. Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizahullah Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dr. Adian Husaini, Ketua Program Doktor Pendidikan Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Semoga dengan mendengar radio ini semakin menambah keilmuan, takarrub kita kepada Allah, dan menjaga, meningkatkan ukhuwah kita sebagai sama muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di 100,5 RDI FM Malang. Program Login Islamic Parenting, dialog interaktif Islamic Parenting bersama Psychocare Clinic akan segera kita lanjutkan kembali. Radio Dakwah Islamiyah RDFM, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, sebelum kita lanjutkan lagi obrolan kita bersama Ustadz Mashkur di Login Islamic Parenting malam hari ini, ada informasi buat Anda. Radio Dakwah Islamiyah RDFM Malang bekerjasama dengan Madani TV. Setiap hari Rabu mulai jam 8 malam akan menghadirkan program Login Keluarga Quran, dialog interaktif menjadi keluarga Al-Quran bersama Ustadz Abdullah Soleh Hadromi. Nah, Anda bisa simak program ini di RDFM ataupun bisa juga saksikan lewat parabola ya, di TV parabola Anda bersama Madani TV, dan juga bisa berinteraksi atau bertanya langsung dengan narasumber kita Ustadz Abdullah Soleh Hadromi melalui telepon pada saat acara berlangsung. Nah, acara program Login Keluarga Al-Quran ini bisa Anda saksikan di Madani TV di www atau www.madanitv.net ya, atau di channel YouTube Madani TV. Nah, program Login Keluarga Quran, dialog interaktif menjadi keluarga Al-Quran ini bersama Ustadz Abdullah Hadromi setiap hari Rabu dari jam 8 sampai 9 malam, hasil kerjasama Radio Dakwah Islamiyah RDFM Malang dengan Madani TV. Baik, kita masih punya waktu kurang lebih 7 menit lagi ke depan, Ustadz. Nah, sekarang kalau kita melihat dari kacamata psikologi Islam ya, tentang gangguan atau depersonalisasi ini bagaimana nih, Ustaz? Ini sebenarnya salah satu persoalan yang banyak diperhatikan dalam Al-Quran maupun riwayat-riwayat atau as-sunnah. Contoh misalnya di dalam surah Luqman misalnya, bahwa perhatian terhadap usia remaja ini saya kira sangat rigid ya. Contoh misalnya aniskurli wali walidayah la tusyriku billah aqimus shalah dan yang lain-lain. Itu ada perintah-perintah yang harus paling tidak diperlakukan, paling tidak untuk menjaga agar seseorang atau remaja itu tidak terjangkit beberapa pola pergaulan yang salah dan yang lain-lain. Karena memang Islam ini mengutamakan masa remaja. Ya, misalnya contoh misalnya Subhanul Yaum Rizalul Qad. Ya, pemuda pada saat ini adalah ya dia pemimpin di masa yang akan datang. Kalau dia figur-figurnya yang terjadi pada saat ini dan melekat pada dirinya adalah figur-figur soleh dan solehah, terus kemudian bertanggung jawab, berkepribadian positif, terus kemudian produktif, saya kira tidak ada masalah, sehingga dia akan jauh dari kondisi-kondisi depersonalisasi dan yang lain-lain. Makanya saya setuju apa yang disebut sebagai oleh Yusuf Qaradawi misalnya, kalau ingin melihat kemajuan suatu bangsa misalnya, lihat kondisi remajanya pada saat ini. Artinya apa? Kondisi depersonalisasi ini adalah kondisi yang memang banyak, tadi sudah saya sebutkan, banyak terjadi pada usia remaja. Karena apa ya? Pertukaran identitas ya. Krisis identitas. Ini dia saling berebut. Mana antara identitas yang harus didahulukan
dengan kebingungan peran yang harus dia dahulukan. Mana yang dia harus dahulukan tadi? Ada pilihan karir, terus kemudian ada pilihan pendidikan, ada pilihan kebutuhan biologis yang harus terpenuhi, terus kemudian ada aspek-aspek moralitas yang harus dia pegang, sehingga dia benar-benar terbebas dari kondisi-kondisi yang paling tidak cuma terbebas dari kondisi depersonalisasi, paling tidak kondisi-kondisi split dia berbeda, dia terbebas. Karena itu beberapa hal, misalnya ada banyak hal yang diajarkan di dalam Al-Quran ya sama As-Sunnah. Contoh ya, kalau dia ingin terbebas dari kondisi depersonalisasi atau potensi yang jauh lebih besar dari depersonalisasi, termasuk split, termasuk misalnya schizofren dan yang lain-lain. Contoh misalnya ya harus benar-benar mengikuti Al-Quran ya, misalnya la tusyriku billah. Makanya remaja itu harus benar-benar ditaruh di tempat khusus misalnya, terus mereka dikarantina, terus mereka diajarkan banyak hal ya, leadership diajarkan ya, terus kemudian kondisi produktif diajarkan, berbagai bentuk kewirausahaan diajarkan. Pokoknya yang penting di sana adalah mengarah pada hal-hal yang sifatnya positif. Saya kira kalau misal pun dia punya riwayat ya tentang riwayat keluarga yang sifatnya depersonalisasi, tetapi kalau dia berada dalam lingkungan yang baik, berada di lingkungan yang positif, saya kira akan selamat ya. Terus yang kedua, misalnya di dalam Islam itu diajarkan jangan sampai setiap pribadi muslim itu misalnya meninggalkan sholat, karena sholat ini adalah tidak cuma penyembuh ya, tidak cuma penyelamat, dan ini akan menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi seseorang. Misalnya jangan sampai nanti dia depersonalisasi terus kemudian terjangkit benar-benar positif mengalami depersonalisasi disorder karena pergaulan yang salah. Misalnya contoh, dia melakukan pergaulan misalnya zina kemana-mana misalnya, terus kemudian dia sampai tidak mengenal durhaka terhadap kedua orang tuanya dan yang lain-lain. Hal-hal yang demikian ini yang perlu diperhatikan dengan baik. Karena itu memang ya tadi ya, dalam kacamata Islam memang depersonalisasi ini adalah akibat tidak sekedar pengasuhan yang buruk, kondisi traumatik, terus kemudian lingkungan yang di situ yang tidak mendukung, mengarah kepada produktivitas atau kesehatan baik lahir maupun batin pada setiap remaja atau dewasa awal. Ya. Ustadz, ini sebenarnya ada banyak pertanyaan yang sudah masuk ini Ustadz. Di injury time ini rupanya banyak. Nah, ini kayaknya perlu kita baca dulu satu persatu dan mungkin sekaligus bisa dijawab sama Ustadz. Yang pertama ini dari kalau Pak Mas Yudi Fakhrudin ini cuma ingin menyapa dari Mas Yudi di Buring. Assalamualaikum, Yudi Buring hadir katanya. Kemudian dari Ibu atau Mbak Erita Subarya Sari di Jogja ini. Bagaimana dengan skizofrenia yang akut, was-was dan ingin bunuh diri? Ingin bunuh diri terus katanya. Nah, itu bagaimana ini Ustaz? Ini saya kurang tahu maksudnya itu bagaimana, apakah cara menanganinya atau apakah itu termasuk dalam kategori gangguan yang seperti ini juga? Ya, karena pertanyaannya memang ambigu ya. Ya, bisa jadi ambigu. Ya, mudah-mudahan juga tidak ngetes pertanyaannya. Ya. Jangan-jangan ini kolega juga. Ya. Bisa jadi kalau misalnya schizofren akut, saya kira berbagai persoalan dalam pendekatan psikologi kan sudah banyak. Saya kira mau solusi penyelesaian apa yang dia pilih, silahkan. Bisa jadi psikofarmako ya. Psikofarmako saya kira penerapan pemberian obat-obatan antisedan atau antidepresan saya kira bisa dilakukan kalau misalnya ini kasus-kasus kronis. Kalau misalnya masih bisa dilakukan dengan pendekatan psikoterapi, saya kira tidak. Ya, itu dalam kacamata psikologi kontemporer atau psikologi secara umum. Tetapi saya kira penyelesaian yang bisa dilakukan, saya kira tidak sekedar ya berbagai persoalan penyakit, baik itu yang sifatnya kejiwaan maupun penyakit-penyakit yang sifatnya fisik, itu kan pada dasarnya berbagai hal terlibat ya. Artinya kondisi neurologisnya juga bisa jadi bermasalah, kondisi psikologisnya juga bisa jadi bermasalah, terus kemudian pola makan dan pola istirahatnya juga bermasalah, pergaulannya juga bermasalah, kondisi ekonominya juga bermasalah, karir dan sesuatu yang dicita-citakan juga bermasalah, sehingga menjadikan seseorang tidak sekedar depresi biasa, tetapi sudah mengarah kepada schizofren. Kalau sudah ingin bunuh diri seperti itu, berarti ada beberapa perlakuan. Saya kira kalau misalnya dalam kacamata psikologi itu tidak boleh ya. Ada di alam bebas ya. Saya kira perlu ditaruh di tempat rehabilitasi khusus, misalnya seperti rumah sakit jiwa dan yang lain-lain. Ya, ini adalah pekerjaan dinas sosial, saya kira pekerjaan dinas sosial kalau misalnya itu terjadi. Tetapi kalau misalnya ini
Kalau misalnya bunuh diri dan yang lain-lain dan itu terjadi dalam keluarga, saya kira dalam kacamata psikologi itu sudah bukan lagi wilayah keluarga sendiri. Mereka harus dibawa ke tempat-tempat rehabilitasi yang memang tempatnya dia, sehingga keamanan jiwanya, ya keamanan jiwanya dia juga terselamatkan. Silakan mau dipilih pendekatan apa yang mau mau diambil ya. Yang mau diinginkan. Ya. Ini Ustadz Ahmad Hidayatullah curang nih. Hadir katanya gitu. Hadir lewat komentar di Facebook. Curang sekali nih. Hadir itu di sini Ustadz, di studio. Kita ngobrol bareng. Ini ada pertanyaan ini agak panjang ini ya. Dia menceritakan latar belakangnya nih dari siapa ini? Oh, dari Ibu Fani. Ibu Fani di Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya mohon pencerahan, Ustaz. Saya dulu takut sekali mati. Kalau lagi di jalan takut kecelakaan, khawatir. Walaupun dalam batasan normal, ketakutannya masih dalam batasan normal. Kemudian saya sering berdoa, ya Allah gimana ya supaya saya itu agar menghadapi kematian itu sebagaimana kita menunggu tabungan dibagi, katanya begitu. Insyaallah ya. Insyaallah. Nah, seiring waktu berlalu, suami saya meninggal, kata Ibu Fani ini. Sejak itu saya sering merasa mati mungkin lebih baik karena hidup sepertinya sudah tidak ada yang indah lagi. Jadi ini malah kepingin ini ya. Nah Ustadz, apakah itu sebuah keputusasaan ataukah pasrah ataukah doa saya yang dulu terijabah ini? Walaupun saya sekarang menjalani hidup itu dengan berusaha bersyukur, berusaha istiqomah dan beribadah, tetap berikhtiar. Setidaknya berdoa dan berharap anak-anak saya punya kehidupan yang bahagia. Demikian Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sudah terjawab sendiri ya. Ya. Jadi apa yang ditanyakan sebenarnya paling tidak sudah terjawab. Apakah ini keputusasaan? Benar, bisa jadi iya, ada bagian tertentu. Apakah ini doa yang terkabul? Bisa jadi juga iya, karena dia sebelumnya pernah berdoa seperti itu. Tapi kondisi seperti ini adalah kondisi yang sifatnya di dalam kacamata psikologi kita adalah namanya psikosomatis ya. Psikosomatis ini adalah kondisi ketakutan yang saya kira ya, secara mental, dan ini tidak beralasan. Ya, indikasi atau gejala yang paling ringan seseorang tidak sekedar takut mati, tapi malah justru kadang ingin mati dan yang lain-lain. Kondisi seperti ini. Bagaimana yang harus dilakukan? Ya, di dalam Islam itu saya kira konkret ya. Apapun yang disarankan di dalam Islam itu tidak pernah ada yang ambigu. Saya kira sudah jelas. Tidak boleh. Kalau setiap pribadi yang beriman, ya mengaku dirinya beriman, ya dia minta mati misalnya, ya, padahal itu sebenarnya sudah ada waktunya, ya masing-masing sudah ada waktunya, masing-masing sudah ada tempatnya, ya tidak bisa didahulukan juga tidak bisa diakhirkan, dimundurkan. Kalau sudah waktunya itu, apa yang perlu dilakukan? Itu adalah yang paling penting, ya yang sangat sederhana perlu dilakukan adalah kualitas ibadah yaumiyahnya itu diperbagus. Artinya begini, sholat tetap dilakukan dengan baik, dengan cara-cara yang syariah yang benar-benar baik. Yang kedua, kalau misalnya kuat berpuasa, lakukan berpuasa. Karena itu tidak cuma menahan dari bisikan-bisikan yang buruk, tetapi seseorang akan hadir dalam kondisi sehat, baik lahir maupun batin. Yang kedua, berkumpullah dengan orang-orang positif, ya berkumpullah dengan orang-orang soleh, ya. Kalau orang-orang soleh ini dikumpuli, saya kira vibrasinya itu luar biasa, ya. Atau misalnya di situ sekedar datang aja atau hadir, minta doa. Ya Ustadz minta doa, ya Yai misalnya minta doa, ya doa saja. Berkumpullah dengan orang-orang positif. Saya kira nanti vibrasi keinginan-keinginan yang buruk itu saya kira akan hilang dengan sendirinya. Terus yang kedua, perbanyak berzikir kepada Allah. Saya kira sudah jelas ya. Ya ayyuhan nafsul ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya ayyuhalladzina amanu bidzikrillah ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Saya kira tidak ada yang lebih membahagiakan dan menenangkan batin itu kalau kita selalu mengingat Allah, ya zat yang maha segalanya. Dan ini perlu dilatih. Tidak bisa hal-hal yang demikian ini dilakukan secara parsial. Misalnya bisa jadi ada pertanyaan lanjutan, Ustadz saya sudah sholat, saya sudah puasa, semuanya sudah lakukan, ya rukun Islam bahkan sempurna sudah Ustadz, sudah saya lakukan, tapi kenapa seperti itu? Ya kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya karena ada beberapa hal, berarti jangan-jangan kualitas nih yang tidak bagus. Jangan-jangan ibadah itu masih sekedar sifatnya sekedar transaksi kepada Allah.
karena saya nanti takut neraka, takut surga dan yang lain-lain. Dia tidak benar-benar memposisikan diri sebagai abdun, sebagai hamba Allah, sehingga tidak perlu harus ada neraka, harus ada surga, tetapi ini adalah bentuk kewajiban sebagai hamba, sebagai bentuk terima kasih. Atau dia ingin menjadi pribadi-pribadi yang dicintai oleh Allah misalnya. Saya ingin dicintai oleh Allah, menjadi pribadi-pribadi yang muqarrabin, tidak sekedar ahli ibadah, tidak sekedar zuhud, tapi muqarrabin. Saya ini dekat kepada Allah. Bagaimana caranya? Kalau tidak tafakkur dan tidak zikir dilakukan, saya kira hal yang demikian itu susah. Atau kalau misalnya itu susah semuanya dilakukan, Ustaz, saya bukan ahli ibadah. Ya, saya juga bukan orang-orang yang mampu untuk melakukan zuhud di dalam kehidupan ini. Apa yang perlu dilakukan? Banyaklah memberi. Ya, bersedekah banyaklah memberi. Imam Ghazali juga mengatakan, ya, saya tidak sampai kepada pengetahuan tentang Allah itu bukan karena saya ahlu ibadah, ahlu qiyamul lail, ahli puasa dan yang lain-lain, tetapi saya senang memberi dan terus menjaga hati. Berarti kalau ada pribadi, mohon maaf lahir batin, ya, kalau ada pribadi yang menganggap dirinya jelek, berarti pada dasarnya dia adalah orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak pandai berterima kasih kepada Allah. Dan orang-orang yang demikian kan orang-orang yang sudah dibenci, ya, dalam tanda kutip ini dibenci. Karena itu hilangkan perasaan-perasaan itu, bersihkan hati. Bagaimana cara membersihkan hati adalah ya menjaga hati bahwa dilakukan semuanya ini karena Allah, semuanya karena Allah, insya Allah. Saya tidak akan. Ini masih ada 2, Ustaz. 2 lagi? Iya, bukan 2 lagi, ini sudah dari tadi sih, maksudnya baru sudah masuk. Silakan. Dari Ummu Nala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mau tanya, saya sudah lama tidak bertemu tetangga yang rumahnya dekat ibu saya. Ternyata baru kemarin kakak saya cerita kalau tetangga itu berubah. Yang ibunya jadi tomboy dan bergaya laki-laki, sedangkan anak laki-lakinya jadi perempuan cantik dan pakai rok. Ini kemudian bagaimana menasehatinya, karena saya jarang bicara dengan mereka. Kok bisa kebalik-balik begitu ya? Betul. Ya, di dalam konteks pergaulan sosial hati-hati. Karena bisa jadi itu adalah kadang seseorang itu kan melihat dari luar, ya. Kenapa itu terjadi? Ya, secara kasat mata kalau kita melihat ya secara keumuman ini sudah tidak benar, ya, sudah tidak benar. Ya, bisa jadi ini sudah tidak benar loh, laki-laki kok ke perempuan kok ke laki-lakian gimana? Nah, dalam kacamata psikologi kan transseksual, ya kan, ya transgender, ya transseksual. Jadi seseorang laki-laki ini kan sudah tidak benar. Tetapi ini kasat mata secara hukum, kita lihat secara awam ini sudah tidak benar. Tetapi kan tidak tahu kenapa itu terjadi, sehingga ada pergantian peran seperti itu. Ya bisa jadi satu kita berhusnudzon saja. Bisa jadi karena penyakit, ya, karena kondisi tekanan dan yang lain-lain, sehingga harus memposisikan seperti itu sehingga dia bisa menjadi nyaman. Atau misalnya dia melakukan hal-hal tertentu, ya, agar tercapai tujuan-tujuannya sehingga dia harus berperan seperti itu. Kita berhusnudzon saja. Bagaimana cara melakukan? Ingat, dalam tata kelola pergaulan sosial yang paling bagus itu adalah menerapkan sistem positive thinking dulu. Ya, kenapa? Karena tidak banyak orang yang suka dikritik, ya. Satu, ya. Apalagi dinasehati, apalagi posisinya orang lain, sahabat bukan, saudara bukan, dan yang lain-lain. Bagaimana cara melakukannya? Saya kira tetap dengan pola-pola yang baik, etika yang baik. Tetapi ya, semua orang itu akan senang didekati kalau kita itu merendah. Ya, saya bukan siapa-siapa, saya tetangga ibu, ya, saya pengen berkomunikasi saja sebagai sesama muslim, bersilaturahim, ya, baru di situ terbuka satu persatu. Saya kira itu bisa dilakukan, tapi jangan langsung menjudge ini wah belum apa-apa, ya. Malah nanti ribut sama tetangga, ukhuwahnya hilang. Iya. Baik Ustadz, waktu kita sudah melebihi jatah ini sebetulnya, ya. Akhirnya sampai juga, ya. Iya. Ya, untuk yang mungkin belum sempat terjawab atau mungkin ada pertanyaan tadi, lanjutan dari pertanyaan yang sudah disampaikan, mungkin pekan depan ya kita bisa ketemu lagi dan kita akan berikan peluang lagi untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita, Ustadz Muhammad Mashkur ataupun Ustadz Ahmad Hidayatullah, yang juga sebenarnya sudah hadir bersama kita saat ini, Ustadz Hidayatullah, cuma berbeda ruangan saja lah dan berbeda beliau ada nggak tahu sekarang masih ada puluhan kilometer dari sini atau sudah di kota Malang ini, ya. Kita berada di ruang beneran, dia di ruang maya. Di ruang maya, di dunia maya ini. Baik Ustadz, yang terakhir sebelum kita akhiri, ada mungkin kalimat penutup atau statement closing di malam hari ini? Statementnya saya kira mari sahabat RDI,
apapun kondisinya, baik secara fisik maupun secara psikis, ya, sosial dan spiritual, segala bentuk penyakit itu mengintai kita. Bisa jadi kita terbebas dari COVID-19, tetapi belum tentu kita terbebas dari yang lain. Apa yang perlu dilakukan? Ya, saya kira terus mendekat kepada Allah. Tingkat kepasrahan itu adalah yang paling baik, dan terus menjadi hamba yang soleh. Baik, terima kasih Ustadz waktunya dan ilmunya. Insya Allah pekan depan kita bisa bertemu lagi di program sama di setiap hari Selasa, sahabat RDI, dari jam 8 sampai jam 9 malam. Dan sekali lagi untuk Ustadz Muhammad Maskur, mudah-mudahan tetap sehat, diberi kesehatan, amin. Sehingga kita masih bisa tetap bersama-sama berbagi ilmu ya. Demikian tadi sahabat RDI obrolan kita di program Login Islamic Parenting bersama Ustadz Muhammad Maskur SPSI MPSI, Direktur dari Psychocare Malang, di edisi hari ini Selasa tanggal 2 Zulqa'dah 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 23 Juni 2020. Terima kasih juga untuk rekan-rekan di ruang produksi, ada sahabat Iwan Mahmudi dan juga sahabat Arif Setiawan. Dan sahabat RDI, jadikan setiap kesulitan dalam hidup kita adalah cara Allah Ta'ala membuat hidup kita menjadi lebih baik. Saya Zulkifli di program Login Islamic Parenting. Sampai bertemu Rabu pekan depan jam 8 sampai 9 malam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat RDI, program Login Islamic Parenting bisa Anda ikuti kembali Selasa depan di waktu yang sama dari jam 8 sampai 9 malam. Login Islamic Parenting, dialog interaktif Islamic Parenting, hasil kerjasama Psychocare Clinic dan Radio Dakwah Islamiyah 100,5 RDFM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Syafril dari Komunitas Indonesia Tanpa Jil. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wadah pemersatu kita menyambung